praktek-praktek kecurangan yang didesain secara profesional, yang memang benar-benar rapi sekali tanpa celah. Saya curiga itu ada gitu. Jadi jangan heran, jangan salahkan juga masyarakat kalau hari ini banyak yang bertanya-tanya gitu. Gara-gara ketahuan servernya ada di Cina, banyak salah input data, ada isu kecurangan dan intimidasi. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Selamat malam semuanya. Hari ini lagi rame sekali soal server KPU karena banyak orang jadi mempermasalahkan dan mempertanyakan kenapa KPU menggunakan server di Cina. Untuk kepentingan pemilu atau Pilpres tahun 2024 ini KPU menggunakan server Cina. Ini ngapain gitu? Ya awalnya saya nggak pengen komentar atau saya coba memaklumi kenapa KPU harus menggunakan server asing gitu ya, karena saya punya pengalaman soal server-serveran ini, saya paham soal apa masalah yang dihadapi oleh KPU. Tapi kemudian dari sekian banyak permasalahan dan jawaban-jawaban yang disampaikan oleh KPU, ini ngaco semua. Jadi ya oke lah, mari kita bahas gitu ya. Jadi gara-gara banyak sekali salah input data, banyak sekali kecurangan, banyak sekali yang tidak sesuai, dan kemudian angka-angka yang muncul di website KPU itu mencurigakan gitu ya, karena seperti nggak paham matematika gitu kan. Sampai kemudian ada banyak parodi-parodi soal matematika KPU gitu ya, yang 3 tambah 1 tambah 0 itu kan harusnya 4 gitu kan, tapi di KPU jadi 310. Sampai ada orang bilang bahwa ini bulan puasa mendatang ini tolong jangan bilang-bilang KPU, takutnya ditambahin 0 di belakang jadi 300 hari. Ya, saya mengerti gitu ya, kenapa KPU harus menggunakan server luar atau cloud gitu ya, karena memang di Indonesia belum ada yang mumpuni atau kita masih belum punya. Ya, semestinya dengan anggaran APBN 3.000 triliun punya server di Indonesia untuk kepentingan Pilpres atau pemilu, untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan pemerintah, semestinya itu sangat mampu untuk kita buat gitu. Tapi ya nggak tahu, sampai sekarang memang belum ada, mungkin tidak menjadi prioritas negara ini gitu ya, makanya kemudian KPU sampai harus nyewa atau numpang di luar negeri dengan alasan atau tujuan utamanya adalah agar kalau mereka nanti mendapat traffic besar, itu server yang digunakan itu mampu untuk memberikan pelayanan atau tidak sampai down gitu ya. Itu tujuan awalnya. Saya yakin apa yang dipikirkan oleh pihak-pihak KPU menggunakan server luar itu pasti tujuannya itu, supaya nanti ketika diakses ini bisa dengan mudah diakses dan semua orang bisa buka gitu ya, nggak sampai kemudian down. Tapi fakta di lapangan di hari H pencoblosan ternyata website KPU down seharian nih. Jadi kebayang nggak, tujuan pakai server luar, server asing gitu ya, supaya websitenya tidak mati gitu ya, tapi ternyata faktanya mati. Nah, terus ngapain di luar, mending di dalam sekalian gitu kan, mending di dalam negeri kalau memang sama-sama mati gitu. Karena kalau sudah nyewa di luar terus kemudian mati, setahu saya itu pasti ada wujud pertanggungjawaban dari pihak mereka, dari pihak yang kita sewa itu. Misalkan kalau dalam hal ini adalah Alibaba, maka Alibaba punya kewajiban atau tanggung jawab untuk memperbaiki dalam waktu yang cukup singkat, apalagi untuk event besar seperti pemilu di Indonesia. Itu pasti terjadi komunikasi dua arah antara KPU dengan pihak Alibaba, semestinya seperti itu. Nggak usah untuk pagelaran Pilpres atau pemilu, DPR, Pileg dan sebagainya gitu ya. Kalau kita punya website, kita juga pasti punya komunikasi dua arah dengan pihak penanggung jawab gitu. Jadi kalau kemudian seharian mati, itu menjadi sangat-sangat tidak masuk akal, sehingga wajar kalau kemudian banyak orang mempertanyakan kenapa udah pakai server luar mati juga gitu ya, atau jangan-jangan disengaja gitu ya. Dan jawaban KPU yang menurut saya juga lucu gitu, karena mereka kemudian beralasan bahwa ada ratusan juta attack katanya ketika hari H pencoblosan, makanya kemudian sampai down.
Ya, alasan ini adalah alasan yang seharusnya itu tidak disampaikan oleh pihak KPU. Karena itu udah menjadi bagian dari tanggung jawab dia dan tantangan yang harus dia selesaikan. Kalau soal attack itu, saya jadi teringat dengan seaword.com, website yang saya buat sejak tahun 2015 lalu. Itu puncaknya tahun 2017 juga ada ratusan juta attack ke website ini gitu ya. Dan pada intinya gitu ya, website ini tidak pernah kemudian mati seharian. Ada mungkin mati setengah jam atau 1 jam gitu ya. Intinya nggak pernah mati sampai seharian. Jadi kalau kemudian KPU beralasan ada ratusan juta attack dalam sehari, kemudian membuat website KPU mati seharian atau berjam-jam, itu kan jadi kayak lebih lemah dari website saya sendiri. Masa website KPU lebih lemah dari website Seaword sih, kan lucu gitu. Mestinya ya itu tidak disampaikan gitu. Kalaupun itu mau disampaikan harus diukur gitu. Kalau saya menyampaikan bahwa dulu saya pernah nyampaikan tahun 2017 karena waktu itu berhadapan-hadapan dengan konglomerat media besar, ya sekarang sudah koalisi sih kita gitu ya. Waktu itu sedang berhadapan-hadapan dan kemudian terjadilah attack yang begitu besar sampai ratusan juta. Kalau itu saya sampaikan kepada pembaca, wajar gitu. Karena saya ini bukan siapa-siapa, saya cuma orang desa, kantongnya kantong orang desa gitu. Tapi kalau KPU kemudian mengeluh seperti saya atau menyampaikan masalah seperti yang saya hadapi, bahwa kita hari ini ada ratusan juta attack, ini kan nggak sesuai gitu. Kantong kalian kan kantong APBN, bukan kantong orang desa. Masa jadi lemah dari website saya sih gitu ya. Jadi ya ini adalah pernyataan yang seharusnya itu menjadi aib dan tidak dia sampaikan. Karena kalau dia menyampaikan, dia nggak ngerti soal urusan ini gitu. Orang yang mengerti soal website dan sebagainya, kalau terjadi attack dan kemudian membuat dia down websitenya, itu aib itu. Apalagi dengan anggaran yang begitu besar gitu. Jadi itu satu. Jadi alasan atau pernyataan dari KPU itu menurut saya jadi nggak sesuai. Apalagi kemudian di tengah-tengah isu kecurangan, di tengah-tengah banyaknya salah input data. Wah, kalau bicara soal input data ini, salah input data jadi mirip PSI gitu ya. Partai salah input ya. Jadi di tengah banyaknya salah input data dan masifnya kecurangan atau intimidasi kepada 2.000 lebih TPS yang ada di Indonesia, kemudian di tengah-tengah isu atau berita soal server KPU yang berada di luar negeri atau di Cina sana, tiba-tiba KPU kemudian ngeles dan bilang bahwa enggak, servernya ada di Indonesia. Ini gimana ceritanya? Kan kalian udah ketahuan pakai cloud yang dimiliki oleh Alibaba. Lah, gimana ceritanya kalian bilang bahwa servernya ada di Indonesia? Gak mungkin gitu. Cloud itu kan secara definisi adalah server yang kemudian terhubung secara online. Makanya itu kemudian disebut cloud. Dan itu nggak mungkin ada di Indonesia karena Alibaba nggak ada di sini. Setahu saya nggak ada gitu. Perusahaan-perusahaan yang menjadi diinvestasi oleh Alibaba, iya ada di sini, ada banyak. Ada Bukalapak, Tokopedia, ada Lazada, Bukalapak ada gitu ya. Memang itu investasinya dari Alibaba. Tapi secara perusahaan Alibaba atau servernya itu memang nggak ada di sini gitu. Jadi kalau kemudian KPU bilang servernya ada di Indonesia, apa jangan-jangan itu punya Tokopedia? Oh, punya lembaga-lembaga yang lain gitu. Atau jangan-jangan kalian minjem sama mereka? Saya nggak tahu deh. Nggak tahu, ini amburadul. Dan penjelasan-penjelasan dari KPU adalah penjelasan dari orang-orang yang sama-sama nggak ngerti soal server. Jadi semuanya asal bicara. Dan pada intinya sebenarnya kita itu masih tidak mengerti atau tidak terlalu peka dengan data gitu. Karena data mungkin bagi sebagian orang dianggap nggak penting. Oh, yang penting online, yang penting ada, yang penting nggak down dan sebagainya. Itu mungkin yang ada dalam gambaran orang-orang KPU. Tapi sebenarnya tidak sesederhana itu. Kalau bagi saya untuk urusan pemilu atau Pilpres 2024 ini kan sebuah event yang sangat penting sekali untuk negara ini, untuk sejarah bangsa ini ke depan akan seperti apa. Nah, kalau kemudian menggunakan sebuah website, aplikasi yang tidak terlalu siap,
Kenapa itu dipaksakan? Kalau memang nggak siap, nggak usah gitu. Jangan kemudian coba-coba, karena datanya jadi berantakan seperti sekarang. Apalagi kemudian menggunakan server milik negara asing gitu. Jadi ya gara-gara ketahuan banyak sekali kecurangan atau kesalahan input data dan matematika KPU yang amburadul gitu ya. Makanya sekarang jadi dipertanyakan, ini sistemnya seperti apa? Muncullah satu, ternyata servernya ada di luar negeri atau di Cina. Ini baru satu nih. Ini kalau dilakukan audit forensik dan kemudian dibuka semua sistem yang ada di KPU atau Sirekap, jangan-jangan ini akan membuka praktek-praktek kecurangan yang didesain secara profesional, yang memang benar-benar rapi sekali tanpa celah. Saya curiga itu ada gitu. Jadi jangan heran, jangan salahkan juga masyarakat kalau hari ini banyak yang bertanya-tanya gitu, gara-gara ketahuan servernya ada di Cina, banyak salah input data, ada isu kecurangan dan intimidasi kepada 2000 lebih anggota KPPS di 2000 TPS gitu ya. Jadi banyak orang jadi bertanya-tanya, ini ada apa? Apakah Pilpres kali ini ada kepentingan Cina di sana? Kenapa servernya di Cina? Kenapa enggak di negara lain misalkan? Kenapa Alibaba gitu ya? Setahu saya penyedia server di dunia ini nggak cuma Alibaba, dan Alibaba bukan yang terbaik. Nah, jadi kalau kemudian ditaruh di Alibaba, ini apakah ada kepentingan Cina di sini, di Pilpres ini? Atau agar kecurangan ini supaya tidak terdeteksi misalkan, bisa jadi sengaja servernya taruh luar gitu ya, dikelola, dikendalikan oleh pihak asing, sehingga kalau misalkan terjadi Cyberity mengungkapkan soal server cloud yang digunakan Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI untuk sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap dan pemilu 2024.go.id berada di Republik Rakyat Cina atau RRC dan dua negara lainnya, yakni Perancis dan Singapura. Hal ini diungkapkan berdasarkan investigasi gabungan yang dilakukan Cyberity seiring permasalahan yang mendera sistem informasi rekapitulasi Sirekap milik KPU RI terkait penghitungan suara hasil pemilu 2000. Jadi ada kesalahan-kesalahan data dan sebagainya yang bisa diseret atau diadili bukan orang kita, tapi orang asing. Jadi seperti cuci tangan. Oh, kita nggak tahu itu, kita di luar, kita nyimpen di luar sebagainya gitu. Jadi cuci tangan gitu. Jadi nggak mau tahu dan nggak mau bertanggung jawab gitu. Jadi ya sekali lagi ini baru satu isu terkait server saja nampaknya sudah bikin deg-degan banyak orang. Dan apalagi kalau kemudian muncul satu pengakuan dari satu saksi yang seperti kekuatannya seperti Baradae misalkan dalam kasus Sampo. Saya nggak bisa membayangkan apa yang akan terjadi di Indonesia kalau kemudian muncul saksi atau pengakuan baru terkait pemilu atau Pilpres 2024 ini. Karena Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa